Rame banget, Bos. Katanya sih jualan dimsum di sini sehari bisa laku 250.000 pieces. Kepo dong itu bikinnya gimana? Apakah harus lembur pagi, siang, dan malam? Dan jawabannya ada di belakang. Halo Bos. Halo Bos. Kita sekarang ada di pabrik dimsum 49. Yes, jadi kita di sini produksi satu harinya 250.000 pieces dimsum. Atau kita sudah satu harinya sekitar 8 ton dimsum yang kita produksi. Yap, bukan sembarang resto dimsum, boleh kakak juga ada pabriknya. Keren gak? Jual dimsum bisa bangun pabrik, Bos. Mau dimsum? Boleh kakak. Udah kepikiran modal dan untungnya berapa? Sabar Bos, kita akan kulik satu persatu rahasia dibalik kesuksesan perusahaan dimsum milik Bang Kausar dan Bang Reko ini. Mulai dari sini. Halo Bos. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kausar. Saya Reko Prabowo. Kami adalah owner dari Boleh Kakak dan Dimsum 49. Ini adalah store offline kami yang pertama. Yuk kita lihat. Demon. Bebas memilih menu dimsum favorit, berbagai topping dan isian. Ada bapau, hakau, wonton, itu sudah biasa. Tapi dimsum di atas hot plate pakai keju mozzarella, ini baru gokil. Resto rame kayak gini langsung diajar inovasi, dijamin makin antri. Walaupun rasanya lazis, harganya sadis, murah banget. Tenang ya, harga murah kualitas bintang 5, dibikin fresh setiap hari. Apa nggak rugi kakak? Nah, inilah kuncinya ada di quantity. Biar quantity banyak, ya bikin pabrik. Yuklah main ke belakang. Wah, ini sih gede banget. Yuk Bos, ajakin keliling dulu dong. Oke, nah sekarang kita akan keliling dari mulai proses produksi pangsit sampai produksi dimsum jadinya bagaimana. Yuk. Oke Bos, kita ikut ke sana. Nah, sekarang kita berada di area topping, Bos. Disinilah dimsum-dimsum tadi diberi wortel, udang, dan topping lainnya. By the way, mau tahu nggak kenapa dua pengusaha ini maksain banget buat produksi massal? Jawabannya untuk menekan harga, Bos. Bikin banyak, tentu saja bahan baku jatuhnya lebih murah. Bayangin aja satu biji dimsum harga jualnya nggak sampai 2.000. Satu pack yang isi 100 aja cuma dibanderol Rp194.500.000. Yang artinya satu biji cuma Rp1.945 saja. Itu harga jual ya Bos, bukan harga modal loh. Ya, jadi inilah dimsum yang saya produksi dari mulai tahun 2018. Dimsum ini kita punya ciri khas yang berbeda. Yang pertama dari teksturnya, kalau kita lihat di sini meaty. Jadi daging ayamnya itu masih kita berikan kepada customer. Tapi buat jadi sebesar sekarang nggak dibangun dalam semalam ya Bos. Awalnya Bang Kausar terlilit hutang dan cuma menyisakan modal 500 ribuan aja. Saya ada coba bisnis lain yang non kuliner, tapi ternyata malah menyisakan hutang gitu. Jadi saya terlilit hutang saat itu, memang tidak besar, tapi memang karena tidak punya uang lagi, akhirnya mencoba apa yang bisa saya lakukan saat itu. Saya mulai produksi siomay. Nah, siomay saya mulai keliling dari bazar ke bazar. Tadi yang disampaikan oleh Pak Reko, saya mulai dari uang 500.000. Ini saya putarkan dari mulai beli adonan sampai bikin banner 1x1. Nah, ini nih yang penting, rahasia bikin duit 500.000 jadi miliaran rupiah. Karena omset berlipat-lipat ganda, ternyata bos-bos ini muterin cash flow yang mereka peroleh. Karena main quantity, kudu investasilah di mesin multifungsi. Sedikit demi sedikit, pabrik pun mulai dibangun. Setelah 2018 merintis, 2019 Bang Reko bergabung. Disinilah bagi-bagi tugasnya makin ajib. Mewujudkan lah gimana sih antara impiannya dia, saya ngewujudin gimana caranya bisa masuk gitu. Jadi pekerjaan saya salah satunya adalah membuat skema sistemnya, terus tim-timnya mengatur ya struktur organisasi dan lain-lain. Tantangan ya sudah pasti ada, tapi dengan 10 tahun pengalaman Bang Reko sebagai General Manager di industri retail, semua aman lah. Nih tips dari Bang Reko untuk mencari SDM. Secara akhlak gitu ya, karena kita sebenarnya kan kalau misalnya rekrut tim ya, kita butuh orang yang punya integritas lah ya. Punya integritas, jujur kayak gitulah.
Terus kemudian yang kedua baru kita lihat skillnya seberapa dalam gitu kan. Kalau misalnya dari dua sisi ini nggak dapat, biasanya sih nggak akan lama jadinya gitu. Tapi justru dengan tim-tim kita yang sekarang, kami punya peran adalah membangun tim gitu. Gimana caranya dari yang mungkin kurang bisa seperti apa, kita bangun gitu. Memang ada prosesnya ya. Catat nih, akhlak dulu baru skill ya bos. Uniknya mereka memutuskan beralih dari online ke offline. Apa tidak terbalik bos? Bukannya sejak pandemi resto offline malah pada goes online? Kita melihat pertama basis kita di dunia online ini alhamdulillah sudah kuat. Jadi kami di marketplace menjadi nomor 1 dimsum yang terpercaya dan direview juga dari ahli kuliner. Dari situ kami memutuskan bagaimana supaya customer ini memiliki experience gitu, dari mulai mereka bisa mencicipi aneka jenis variannya seperti apa, lalu mereka bisa bawa keluarganya bagaimana, dan mereka bisa juga membeli sesuka hati konsumen juga gitu ya, mereka mau beli yang mana aja, berapa banyak gitu ya. Dan terbukti offline store-nya nggak pernah sepi. Tentu posisi menentukan prestasi penjualan. Pabriknya udah profesional abis ya bos, protokol jalan, shifting jalan, mesin-mesin beroperasi maksimal. Memperkerjakan banyak staff untuk sebuah resep yang diciptakan sendiri, apa nggak riskan untuk dicontek ya bang? Kan set juga kalau sampai karyawan berhenti dan malah buka di tempat lain. Jadi hal tersebut sudah diantisipasi juga, karena kan memang untuk karyawan produksi mereka tidak tahu secara resipi, tapi mereka tahunya secara premix gitu. Jadi misalnya mereka tinggal mencampur premix A dengan premix B gitu. Jadi di area processing ini tentunya ya sudah kita buat seperti itu gitu. Nah, tapi untuk yang meramu premix dan lain sebagainya kita bekerja sama dengan pabrikannya seperti apa, dan tempat untuk pembuatan premix pun kita pisahkan juga. Benar-benar persiapan matang sebelum perang ya. Jadi ingat, awal mulai usaha nggak cuma berdarah-darah tapi juga diremehkan. Tapi Bang Kausar nggak ambil hati dan fokus pada mimpi. Terbukti sekarang miliaran masuk kantong. Lihat aja tuh bos, satu pelanggan aja makannya banyak banget. Barong frozen juga bisa habis 1 juta seorang. Gimana nggak cuan? Eits, jangan salah, Dimsum 49 ini juga ngajak cuan bareng reseller. Udah harganya murah, reseller pun dapat harga khusus. Dari UMKM jadi pabrik, dari pabrik semoga bisa stok bahan baku sendiri. Kuasai industri dari hulu ke hilir, abis itu semoga bisa ekspor juga. Amin yang kenceng. Bos, 2022, yuk bisa aja jadi pengusaha. Satu keluarga, 1 juta rasa. Dan yang penting, cuan bos.